Kalau boleh dikatakan, setiap pemuda yang gagah itulah yang dicintai oleh Allah. Pemuda yang melangkahkan kaki ke jalan Allah, pemuda yang diselamatkan oleh Allah. Ada satu kisah, ada seorang pemuda, setiap sholat subuh dan sholat 5 waktunya dia di masjid. Satu waktu dia datang, sebelumnya dia mandi, dia rapi, bajunya bagus, kain sarungnya bagus, pakainya semua serba baru. Keluar dari rumahnya, begitu sampai ada kubangan air, dia tersandung jatuh di dalam kubangan. Saat dalam keadaan kotor, dia balik. Lalu setelah dia pulang ke rumahnya, dia keluar lagi dalam pakaian yang baru setelah dia mandi. Lalu tersandung lagi, jatuh lagi di dalam kubangan yang sama. Lalu saat itu anak muda kembali, lalu beliau mandi. Datang orang tua, datang di depan rumah anak muda tersebut. Lalu dipegang oleh orang tua. Wahai anak muda, biar saya pegang, biar saya genggam agar engkau tidak terjatuh, karena saya melihat engkau selalu dalam keadaan terjatuh. Dibimbing sama orang tua ini, diajak sampai ke dalam masjid, sampai ke depan masjid. Lalu saat dimana sudah sampai di depan masjid, orang tua ini enggan untuk masuk ke dalam masjid. Anak muda ini bilang, orang tua bilang kepada anak muda, wahai anak muda, saya antar kau sampai depan masjid, selamat masuk deh. Apa jawaban anak muda? Wahai orang tua, sekalian ikut bareng-bareng sama saya sholat berjamaah. Apa jawaban orang tua ini? Maaf, saya tidak gemar untuk masuk ke masjid. Orang tua yang membawanya, saya tidak gemar masuk ke dalam masjid karena saya syaitan yang dirubah oleh Allah untuk menggoda dirimu, katanya. Sesungguhnya saat engkau terjatuh, aku yang membuatmu terjatuh. Aku yang mengganjal kakimu sehingga engkau terjatuh. Dan aku berharap engkau tidak akan berangkat untuk ke masjid, tapi tatkala engkau keluar, Allah ampuni dirimu dan keluargamu. Saat terjatuh lagi, engkau balik lagi masuk ke dalam, lalu engkau keluar dalam keadaan semangat untuk masuk ke dalam masjid. Lalu apa yang didapati oleh engkau? Allah berikan tetanggamu, Allah ampuni segala dosanya. Lalu yang saat ketiga, aku tidak memberikan satu makna agar engkau terjatuh. Niscaya saat engkau terjatuh dalam yang ketiga kali dan engkau tetap melanjutkan ke masjid, maka aku khawatir dosa satu kampung, dosa besarnya diampuni oleh Allah. Ini anak muda yang bisa menjadi jaminan untuk menyelamatkan keluarga, tetangga, dan seluruh sahabat dunia maupun akhirat. Wahai anak muda, mau sampai kapan kita duduk termenung? Mau sampai kapan kita duduk dengan asyiknya? Salawat hayu, majlis hayu, tapi sesuatu yang diwajibkan kita enggan, maka sesuatunya tanya dari diri kita, ataukah Rasulullah ridha kepada kita dengan apa yang telah kita lakukan? Salawat kita, salam kita, zikir kita, Rasulullah ridha atau tidak? Kalau zaman dahulu kita tahu orang-orang tua kita lihat guru-guru kita di hadapan kita, mereka dengan bangga kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka akan membawa pikulan amaliyah kehidupan dalam keadaan baik. Salat tahajudnya, yang dimana salat duhanya, mereka dengan zakatnya, mereka dengan sedekahnya, mereka akan dengan bangga saat dipanggil oleh Allah. Nabi memeriksa pikulannya, lalu Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, dengan penuh senyuman Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita? Bagaimana nasib kita? Yang dosa sering kita lakukan, terus menerus kita lakukan. Saat kita kembali kepada Allah, Allah memanggil kita, ya abdi, wahai hambaku. Nabi Muhammad menuntun kita, membuka pikulan dosa. Lalu Nabi mengeluarkan air mata dan Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Jika dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Mari sama-sama bangkit. Saya kalau ceramah pengennya buat anak-anak muda sama buat adik-adik. Kalau buat orang tua saya nggak perlu nasihat, karena kami yang butuh nasihat. Kenapa? Saat dimana penerus Nabi Muhammad SAW, maaf, kita di Banjarmasin kita pernah lihat saat dulu kita anak-anak permainan beda dengan zaman sekarang. Betul Kiai? Betul Guru? Beda nggak? Beda. Tapi anak sekarang lihat, dengan genggam handphonenya sama orang tua berani luar biasa.
sama ayah galak bukan main, sama guru minta foto cium tangan, sama orang tua dia cuek luar biasa. Ibu sipnya dari hati karena sudah lama tersiksa. Ini buat yang laki-laki, Pak, Bapak, Pak, tidur. Semangat ngapa semangat gini hari banci masih pada dandan ini. Katanya, Pak, Bapak tahu nggak, laki-laki itu seorang suami dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali di dalam ayat. Diingatkan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga. Tegur anaknya, tanya dengan siapa mereka bermain, bagaimana dengan cara apa mereka berdekatan dengan kawan-kawannya. Ini tanggung jawab seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Bib, saya laki-laki, saya sudah tugasnya cari nafkah, urusan istri. Istri nggak bisa. Yang namanya istri udah cukup Allah titipkan 9 bulan di dalam kandungan, begitu lahir tanggung jawab seorang laki-laki. Betul nggak? Bodoh amat. Tugasnya perempuan, memang perempuan punya kekuatan. Kalau ada yang bilang perempuan itu lemah, bohong. Bohong. Justru kita laki-laki yang paling lemah. Betul. Kalau bilang kita laki-laki kuat, bohong, Pak. Guru bohong. Saya mau tanya, di sini paling lama gendong anak berapa jam? Ada yang sejam nguri, Pak. Ada yang pegang anak sejam, masuk Guinness Book of Record. Laki-laki terkuat. Ya tuh, Haji Sofyan udah berapa bulan kembar insya Allah anak ini. Laki paling lama 30 menit. Itu pun tangan kiri pindah tangan kanan pindah tangan kiri. Anak perempuan beda, Pak, istri kita beda. Bapak nggak percaya, bawa ke mall, tangan kiri gendong anak, tangan kanan sambil milih baju. Itu perempuan. Ini keistimewaan Allah kasih, makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang laki perempuan. Kita nggak punya, Pak, surga di bawah telapak kaki Bapak, nggak ada. Mau cari hadis sampai kelotokan, sampai botak gondrong botak lagi, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena surga Allah berikan kepada seorang ibu. Perempuan ada di bawah telapak kakinya. 1-0, Pak, kita kalah. Betul? Yang kedua, perempuan dapat menghasilkan dan melahirkan dalam keadaan hidup dan mati, diperjuangkan, berkorban untuk melahirkan kita laki-laki maupun perempuan keluar dari rahimnya. Seandainya seorang perempuan ditanya, ini anak harus lahir, antaranya pilih salah satu, ibu yang mati atau anak yang mati, pasti jawaban seorang wanita dengan bangga, dengan meyakinkan, biar saya yang mati, yang penting anak saya hidup. Betul nggak? Itu kehebatan perempuan. Laki disuruh mati nggak bakal mau. Dia cuman doa tiap hari, istri yang mati ganti istri baru. Betul nggak? 2-0, Pak, kita kalah. Tidak akan ada seorang wali min auliyaillah, tidak akan ada seorang yang saleh, tidak akan ada seorang presiden, menteri, wali kota sekalipun kalau bukan lahir dari rahim seorang ibu. Betul? 3-0, Pak, kita kalah. Harga diri laki-laki hilang begitu saja. Tapi ingat, wahai perempuan, tatkala ada laki-laki yang datang, ridhonya Allah betul terletak kepada kedua orang tua kita. Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada wanita, dia mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang tadinya terletak kepada orang tua, pindah ridhonya Allah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3, Pak, kita menang.